Memang pada saat ini, Indonesia melarang ekspor batu bara pada bulan Januari dengan larangan tersebut bertujuan untuk menjaga pasokan domestik untuk pembangkit listrik. Nah, itu pada satu sisi dibuat kita mengetahui bahwa saat ini PLN memerlukan tambahan sekitar 6,1 juta ton batu bara untuk memenuhi kebutuhan 20 juta ton batu bara pada 21 Januari tahun ini. Nah, namun di satu sisi lainnya, saat ini juga Indonesia merupakan negara eksportir batu bara terbesar di dunia. Dan tentunya dengan pengurangan ekspor dari ekspor batu bara akan mempengaruhi pasokan yang ada dan juga dapat berdampak terhadap kenaikan dari harga komoditas tersebut karena berkurangnya pasokan. Namun di sisi lain, tentu saja kerja dari perusahaan-perusahaan emiten batubara ini, terutama yang memiliki porsi ekspor yang cukup besar, akan terganggu karena adanya larangan dari ekspor batubara tersebut. Apakah Anda melihat Harum ini sebagai emiten yang mengekspor cukup banyak gitu hingga 90% lebih, ini juga tentunya akan berdampak cukup dalam. Apakah ini juga akan berpotensi akan terkena sanksi jika tidak memenuhi pemasukan dalam negeri? Ya, memang kalau untuk emiten batubara terutama yang ekspornya cukup besar, kita pasti akan mengalami tekanan bagi kinerjanya di bulan Januari. Adapun kalau misalnya dari emiten batubara yang kita melihat bahwa jumlah eksposur ke ekspor tidak terlalu besar, mungkin seperti PT EBA tersebut tidak akan terlalu terdampak pada kinerja pada Januari ini. Akan tetapi di satu sisi yang lain kita melihat bahwa larangan ekspor ini kita hanya melihat hanya akan bersifat sementara karena mengingat batu bara ini merupakan salah satu sumber ekspor Indonesia, di mana selain CPO, batu bara merupakan salah satu komoditas ekspor terbesar. Kalau misalnya kita lihat dibandingkan misalnya dengan ekspor dari Januari tahun lalu, pada periode Januari 2021, volume ekspor batu bara Indonesia tersebut mencapai 28 ton. Nah, kalau misalnya dengan kita menggunakan asumsi harga acuan batu bara pada Desember kemarin, maka nilai ekspor tersebut bisa mencapai sekitar 4 sampai 5 miliar ton ya, hanya untuk 1 bulan saja. Jadi kita melihat bahwa ini mungkin hanya akan bersifat sementara saja. Selain itu juga kita melihat mungkin pemerintah akan bersifat lebih tegas lagi dan juga lebih ketat dalam merealisasikan aturan domestic market obligation tersebut kepada para penambang batu bara, karena kan sebenarnya larangan ini di pertama kalinya dimunculkan akibat adanya sejumlah perusahaan-perusahaan batu bara ataupun penambang batu bara yang diam-diam tidak melakukan kewajiban DMO-nya karena adanya katakanlah disparitas harga yang cukup besar antara pasar domestik dan juga pasar ekspor sehingga mereka lebih memilih untuk menjual keluar. Oke, ketika kita melihat sebenarnya apa sih yang menjadi kekhawatiran utama investor dengan tentunya adanya larangan ekspor batu bara ini? Ya, untuk kekhawatiran investornya ya, pasti kita melihat bahwa akan adanya penurunan dari kinerja ya, karena bagaimanapun kan pada para perusahaan batu bara ini pada saat menjual batu bara kita sudah terikat dengan kontrak dengan para pelanggan kita. Nah, bagaimana untuk menyiasati hal tersebut? Apakah menunda, katakanlah misalnya pengiriman ke bulan Februari atau bulan berikutnya untuk menyikapi larangan ini? Tentu itu menjadi salah satu dari perhatian investor juga, dan juga tentunya larangan ini kan muncul secara cukup mendadak ya, sehingga cukup mengejutkan juga katakanlah kita lihat bagi para konsumen batubara Indonesia yang berada di luar negeri. Oke, Mbak Helen, apakah Anda melihat bahwa kuota ekspor kita ini tentunya akan dikurangi gitu? Apalagi kalau kita lihat juga sebetulnya pada hari ini seperti saham-saham Adaro dan Indi ini berhasil menguat gitu di tengah emiten-emiten batubara lain yang justru kompak terkoreksi. Padahal sebetulnya kan Adaro sama Indi ini kan memegang porsi ekspor yang cukup besar juga. Iya, betul. Kalau dari Adaro dan juga India kita melihat bahwa mereka kan memiliki juga katalis yang lain. Misalnya dari Adaro sendiri, dia memiliki anak usaha yang baru-baru ini melakukan IPO sahamnya. Sehingga sebagai perusahaan induknya Adaro memperoleh tambahan dana. Lalu untuk produksi batu bara sendiri ya, kalau dari DMO-nya, kita bahwa sebenarnya pada tahun 2022 ini pemerintah sebenarnya menaikkan target produksi batu bara menjadi sebesar 637 hingga 664 juta ton dengan alokasi DMO sekitar 25%, maka kira-kira alokasi DMO tersebut akan mencapai 190 juta ton. Jadinya larangan ini tetap kita lihat bahwa hanya akan bersifat sementara saja.